Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Akuntansi Manajerial. Dari kelompok 3 saya Ananda Rido. Saya Chandra Nugroho. Saya Dimas Saputra. Baik, di sini untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman kita. Untuk agenda pembahasan yang pertama itu ada arus informasi. Untuk arus informasi sendiri itu ada dua arah. Yang pertama ada atas ke bawah atau top down, kemudian ada bottom up atau bawah ke atas. Untuk arus top down sendiri biasanya terjadi melalui sistem penganggaran, di mana setiap manajemen puncak menetapkan tujuan dan menyebarkan informasi ke jenjang organisasi yang lebih rendah. Sebaliknya, arus bottom up terjadi melalui pelaporan pertanggungjawaban, di mana informasi dari unit operasional dilaporkan ke manajemen puncak atau untuk evaluasi dan pengembalian keputusan. Selanjutnya kita masuk materi kedua yaitu top down flow. Untuk top down flow sendiri itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pernyataan kebijakan. Pernyataan kebijakan adalah dokumen yang menjelaskan harapan manajemen terhadap perilaku karyawan. Salah satunya itu Code of Conduct yang mencakup kepatuhan terhadap hukum, hubungan dengan pemerintah, pencatatan keuangan yang akurat serta penghindaran konflik berkepentingan. Selanjutnya ada tujuan kinerja. Tujuan kinerja sendiri atau performance budgeting system itu yang mengkoordinasikan tujuan kinerja setiap segmen sedemikian rupa sehingga jika setiap segmen dapat mencapai tujuannya, maka tujuan organisasi tersebut dapat dicapai. Penetapan tujuan kinerja yang jelas dan terukur merupakan fondasi dari sistem pengendalian manajemen efektif. Oke, selanjutnya materi yang nantinya akan dibawakan oleh Dimas Saputra. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya Dimas Saputra, yaitu tujuan organisasi dan tujuan departemen, di mana sistem penganggaran kinerja menjabarkan tujuan perusahaan ke dalam tujuan yang lebih rinci dan spesifik untuk jenjang yang lebih bawah seperti departemen, divisi, biro, bagian, dan lain-lain. Sebagai contoh, ada sebuah perusahaan menetapkan investasi modal sebesar 17 miliar. Nah, dengan investasi tersebut, perusahaan mengharapkan memperoleh kembali investasi sebesar 11,8% dengan memperoleh laba 30 miliar. Nah, di sini ada gambar 3.2, yaitu contohnya menunjukkan cara sebuah perusahaan menetapkan tujuan modal kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, gimana sih cara mencapai tujuan tersebutnya? Nah, di sini ada contoh. Nah, kita kan ingin kembali 11,8% nih investasi modal. Gimana cara dapatnya? Yaitu margin laba sebesar 6,7% dikali dengan perputaran investasi sebesar 1,76. Itu dikali dan hasilnya 11,8%. Kemudian di sini ada gambar 3.3 yang menunjukkan bagaimana sistem anggaran menerjemahkan tujuan perusahaan ke dalam tujuan jenjang organisasi yang lebih rendah. Di sini ada contoh juga. Ini ada tujuan dari atas ke bawah ini seperti direktur meminta laporan ke kepala cabang dan kepala cabang meminta ke beberapa outlet seperti itu. Ini misalnya direktur mempunyai perusahaan di Pulau Jawa, ada di Jakarta, Jawa Barat, kemudian dia meminta laporan keuangan kepada kepala Jawa Timur, kepala cabang Jawa Timur. Kemudian kepala cabang Jawa Timur akan memberikan list perusahaan mana saja yang ada di Jawa Timur itu. Seperti itu contoh singkatnya. Kemudian di sini materi selanjutnya ada metode-metode penyusunan tujuan departemental, yang dimana ada satu sistem otoriter atau authoritative system, yang dimana sistem ini memiliki keunggulan dalam hal konsistensi dan kecepatan implementasi. Para akuntan menggunakan istilah ini sebab sistem anggaran bergantung pada otoritas manajemen puncak untuk memotivasi karyawan guna mencapai tujuannya. Kemudian ada sistem penganggaran partisipatif, yang dimana sistem ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan komitmen manajer, memberikan input yang lebih realistis karena manajer operasional lebih memahami kondisi lapangan dan menciptakan sense of ownership yang kuat. Nah, ada perbedaan dari kedua sistem ini, yang dimana sistem otoriter ini dia tuh lebih seperti laporan itu hanya diketahui oleh manajer, tidak diketahui oleh karyawan-karyawan lain. Dan untuk sistem penganggaran partisipatif itu laporan itu bersifat transparan, yang dimana manajer tahu, karyawan tahu, semuanya tahu seperti itu. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ananda Rido. Oke. Tentang bottom up flow. Aliran informasi dari bawah ke atas. Sistem bottom up ini memastikan bahwa data yang digunakan untuk pengambilan keputusan berasal dari sumber yang paling dekat dengan aktivitas operasional, sehingga informasi lebih akurat dan relevan dan real time. Dan di dalam sistem bottom up ini ada yang namanya pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi tentang realisasi kegiatan dan tujuan kinerja pada jenjang organisasi yang paling rendah hingga keseluruhan. Contohnya kayak gimana sih? Ini contohnya di sini guys. Jadi ada manajemen departemen produksi B dari PT Catur Mitra Lestari yang menyetorkan data-data seperti suplai energi, depresiasi, dan overhead pabriknya ke pengawas pabrik nomor 1 yang dicantumkan pada nomor 4. Dan pengawas pabrik nomor 1 akan mencatat semuanya dari departemen produksi A, B, C, D ini untuk diserahkan kepada direktur produksi. Dan direktur produksi akan mencatat semua dari bagian pabrik nomor 1 hingga ke dirut. Seperti itu. Bottom up itu ada pusat biaya, pusat investasi, dan pusat laba. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerjanya dinilai berdasarkan jumlah biaya yang menjadi pengeluaran.
Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerjanya dinilai dari berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dan investasi yang digunakan. Dan ada pusat laba yang dimana pusat pertanggungjawaban yang kinerjanya dinilai berdasarkan laba unit tersebut. Contohnya ada laporan pertanggungjawaban pusat laba yang dimana laba-laba dari penjualan kantor di Sleman akan disetorkan ke dalam jurnal PT Catur Mitra Lestari di divisi penjualan Provinsi DIY, yaitu ke manajer divisi penjualan di Yogyakarta. Lalu semua keuntungan ini akan disetorkan kembali ke direktur penjualan untuk dari berbagai provinsi seperti Jatim, Jabar, Jateng, DIY, dan Bali. Adapun laporan kinerja itu sistem akuntansi pertanggungjawaban mengkomunikasikan informasi yang dihasilkannya dalam laporan kinerja. Contohnya seperti ini, di mana pasti ada realisasi antara anggaran dan yang terjadi untuk digunakan. Dan selisih-selisihnya bisa dilihat di sini. Lalu setelah laporan kinerja ada yang namanya pengumpulan data. Pengumpulan data ini pada sistem akuntansi pertanggungjawaban berupa realisasi kinerja aktual performance dari atas ke bawah berupa anggaran kinerja, yaitu budgeted performance. Lanjut. Nah, kesimpulannya, sistem informasi akuntansi manajerial membentuk aliran informasi dua arah, atas bawah melalui kebijakan dan anggaran, serta bawah ke atas melalui pelaporan kinerja dari tiap jenjang organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi inti dari proses ini dengan struktur rekening terpisah untuk setiap pusat pertanggungjawaban yang mengintegrasikan data, anggaran, dan realisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.